warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi wabil khusus kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 yang pada hari ini sedang mengikuti program MPLS di hari ketiga. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengenalan program OSIS SMP 1 Gunung Halu. Ya. Selanjutnya pada hari ini Bapak juga akan memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di OSIS SMP 1 Gunung Halu. Baiklah anak-anakku semua, Bapak awali pertama-tama dengan perkenalan diri Bapak pribadi. Ya. Bapak memperkenalkan diri, nama Rizky Kurnia Rahayu, tempat tanggal lahir Bandung 2 Juli 1980, alamat di Kampung Babakan Talang, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Pekerjaan guru, kemudian Bapak bekerja di Satuan Pendidikan di SMP 1 Gunung Halu. Pendidikan Bapak riwayatnya SD dulu di SD Sirnasari, lulus tahun 92, dilanjutkan ke SMPN Rongga, lulus tahun 95, yang sekarang SMPN Rongga telah beralih nama menjadi SMP 1 Gunung Halu. Dilanjutkan ke Semun 1 Cimahi, lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan studi ke FPIPS UPI Bandung dan lulus tahun 2004, dan melanjutkan pasca sarjana di STKIP Cimahi, lulus tahun 2009. Anak-anakku semua, kalian tentunya ketika masuk ke SMP ada beberapa hal yang sifatnya baru, yang paling penting, yang paling utama dalam kegiatan keseharian organisasi. Di SMP itu dikenal ada yang namanya OSIS. Apa itu OSIS? OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kemudian dasar hukumnya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, dan buku panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Apa itu fungsi OSIS? OSIS ini memiliki fungsi 3. Yang pertama sebagai wadah, yaitu sebagai wadah organisasi siswa intersekolah, sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua sebagai motivator atau perangsang yang menyebabkan akhirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga sebagai preventif, apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Artinya OSIS ini memiliki fungsi-fungsi untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, kemudian sebagai pendorong, serta OSIS juga sebagai alat untuk mencegah agar siswa tidak terbawa pada hal-hal yang sifatnya menyimpang. Tujuan OSIS itu ada kurang lebih 7. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, memahami menghargai lingkungan hidup, membangun landasan kepribadian, mengembangkan wawasan kebangsaan, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku semua, putih merah, logo ketika kalian di SD, logonya itu logo untuk anak, logo SD. Sekarang logonya logo OSIS dengan latar belakang warna kuning. Ini memiliki arti ya. Nanti pengertian logo OSIS ini akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya anak-anakku semua, ini memiliki pengertian kita harus belajar keras menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Ada juga lambang kunci PAS. Ini memiliki pengertian siswa itu memiliki kemauan kerja keras, akan menemukan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Artinya siswa dituntut untuk bisa mandiri. Tangan terbuka. Ini memiliki
pengertian bahwa kita harus memiliki sikap kesediaan menolong orang lain yang lemah di antara sama siswa dan di antara masyarakat yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Selanjutnya anak-anak masih ada lambang lain, dan nantinya ada biduk atau perahu. Ya, ini melambangkan bahwa biduk perahu yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Kemudian ada lagi pelangi merah putih. Ya, ini melambangkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu negara Republik Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. Kemudian ada juga 17 butir padi, ini melambangkan 17 Agustus 1945 adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian mengandung nilai-nilai perjuangan Pertima yang harus dihayati oleh para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Ada juga dasar warna kuning, ini melambangkan warna kehormatan atau warna agung. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi untuk kepentingan dirinya dan sesama manusia sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada bangsa dan negara. Ada juga warna coklat, ini melambangkan bahwa ini tanah Indonesia berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasional Indonesia. Ada juga warna merah putih melambangkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Itu adalah susunan dalam OSIS ini di SMP 1 Gunung Halu. Penanggung jawabnya itu adalah langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada Bapak Tono Sumartono, MPD. Kemudian OSIS itu di bawah naungan PKS Kesiswaan. Di bawahnya baru OSIS. PKS Kesiswaan dijabat oleh Bapak Usep Hesmawan yang kebetulan hari kemarin telah menyampaikan materi MPLS tentang tata tertib. Pembina OSIS dipercayakan kepada Bapak. Kemudian pembina pramuka, di sini ada Pak Irfan Maulana dan Ibu A. Siti Nur Asyifa. Pembina Pasibra ada Pak Jajang Supriyatna. Pembina PMR ada Pak Ahmad Bahtiar. Pembina volleyball ada Bapak Reza Oktora SPD yang telah sukses ya mencetak atlet-atlet lokal daerah di wilayah Kecamatan Gunung Halu. Alhamdulillah di beberapa kejuaraan bola voli anak-anak dari SMP 1 Gunung Halu di bawah arahan Pak Reza Oktora ini berhasil meraih juara 1. Contohnya di Porak SMK 1 Rongga dan SMA 1 Rongga, serta beberapa kejuaraan lain di lingkungan masyarakat di Desa Burijaya, serta di desa-desa yang lain. Kemudian ada lagi pembina basketball, itu adalah Bapak Muhammad Iqbal Tawakal yang telah mencetak beberapa atlet ya, banyak atlet yang telah dicetak dari tim basketball ini oleh Bapak Iqbal Tawakal, sehingga sekarang anak-anak tersebut mampu melanjutkan prestasinya di jenjang sekolah atas. Terakhir Pak Iqbal ini membawa SMP 1 Gunung Halu, tim basketbol SMP 1 Gunung Halu menembus babak semifinal di kejuaraan Porak di SMP Terpadu Nurul Fikri di Lembang. Kemudian ada pembina MHQ, di sini ada Ibu Siti Endang Maesaroh. Ibu Siti Endang telah membantu beberapa siswa, diantaranya dulu ada alumnus yang berhasil mencapai juara 1 kabupaten MHQ, ya MHQ, sehingga mewakili Kabupaten Bandung Barat di kejuaraan tingkat provinsi. Terakhir, Bu Siti Endang juga kemarin membawa anak-anak dari SMP 1 Gunung Halu menjuarai beberapa lomba MHQ dan MTQ di acara O2SN 2019. Kemudian ada juga pembina ekskul bahasa, di sini ada Bapak Asep Deni Nugraha. Bapak Asep Deni ini membawahi atau mengasuh anak-anak dalam ekskul bahasa, diantaranya ada lomba cipta dan baca puisi, sastra ya. Terakhir kemarin ada salah seorang siswa SMP 1 Gunung Halu, Noval Fahri Rojab, yang berhasil menjadi juara 1 lomba baca puisi yang diadakan oleh BNN Kabupaten Bandung Barat ya. Alhamdulillah. Kemudian ada juga pembina storytelling Ibu Rida Saidah. Alhamdulillah beberapa siswa di sini berhasil menembus 3 besar dalam pentas O2SN untuk lomba kategori storytelling. Ada juga pembina karawitan, ada Bapak Maman Hermawan. Bapak Maman Hermawan ini telah berhasil
membina anak-anak dalam lingkung seni SMP 1 Gunung Halu, sehingga sudah beberapa kali dan sudah menjadi langganan apabila ada masyarakat yang meminta untuk menampilkan lingkung seni SMP 1 Gunung Halu di bawah arahan Pak Maman ini. Alhamdulillah anak-anak sudah terampil ya. Kemudian ada juga pembina modern dance, ada Bapak Gilang Rusmawan. Alhamdulillah pada LHT tahun 2018 SMP 1 Gunung Halu menembus juara 1 tingkat KBB. Dan 2 tahun berturut-turut ya, 2019 dan 2020 kemarin tim modern dance dalam LHT Langgam Halang Tandang tingkat Kabupaten Bandung Barat berhasil menembus juara 2 dan 3 2 tahun berturut-turut. Ada juga pembina vokal Bapak Asep Nurul Hikmat. Beliau adalah pembina siswa untuk diarahkan mengolah vokal. Beberapa siswa berhasil menjadi siswa-siswa yang memiliki bakat dalam olah tarik suara. Dan terakhir adalah pembina pencaksilat di bawah asuhan Bapak Asep Surahman. Sehingga anak-anak di SMP 1 Gunung Halu dibawa untuk diarahkan di beberapa padepokan. Alhamdulillah anak-anak di bawah para pembina-pembina hebat ini bisa meraih prestasi yang membanggakan. Selanjutnya, selain OSIS di SMP juga ada yang namanya MPK. Apa itu MPK? MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. MPK ini merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk mengawasi kinerja OSIS. Anggota-anggotanya diambil dari perwakilan tiap kelas ya. Kemudian MPK ini bertugas, nah ini ada ya, kita lihat tugas MPK yang pertama mengawasi, memantau dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan semua program-programnya. Yang kedua mengevaluasi kinerja OSIS. Yang ketiga menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK. Yang keempat menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS, menyeleksi calon anggota MPK untuk masa jabatan berikutnya, mengadakan pro PKM untuk calon ketua OSIS dan MPK, dan memilih calon ketua OSIS dan MPK akan melaksanakan orasi. Jadi lahirnya para pengurus OSIS ini cikal bakalnya diwadahi oleh MPK. Kemudian nanti juga para pengurus OSIS menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan MPK. Anak-anakku semua, susunan pengurus OSIS di SMP 1 Gunung Halu ini terdiri dari pengurus inti dan ada 8 bidang. Ya, 8 bidang yang ada di pengurusan OSIS. Begitu juga di MPK. Ya, ada pengurus inti MPK dan ada 8 komisi. Bedanya kalau di OSIS bidang, kalau di MPK itu namanya komisi. Ketua OSIS yang terpilih kemarin adalah Ananda Ganang Primarianto, wakil ketuanya oleh Khaira Maulida Prayudi, sekretarisnya oleh Aupatul Hawa, dan bendaharanya ada 2 orang, ada Nisrina Apriliani dan Keisha Nuraina. Anak-anakku semua, di OSIS ini ada 8 bidang. Pertama, bidang ke-1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anggotanya ada Abdul Razak, Sri Rahayu Lestari, Saiful Jamil, Muhammad Andra Pratama, Hafiz Al-Qarni, Dina Bidayatus Syarifah, Salwa Nur Azizah, dan Muhammad Diki Taufik. Bidang 1 di sini tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini anggota-anggotanya, silakan kalian bisa baca. Kemudian ada bidang 3 tentang pendidikan, pendahuluan bela negara dan wawasan Wiata Mandala. Ya. Kemudian bidang 4, pembinaan kepribadian yang utuh dan budi pekerti yang luhur. Bidang ke-5 tentang kepemimpinan. Bidang yang ke-6 adalah tentang keterampilan dan kreativitas. Bidang 7, kualitas jasmani dan kesehatan. Dan terakhir, seni budaya. Ya, ada 8 siswa ya. M. Ilham Abdul Qadir Zailani itu ketua bidangnya. Sekretarisnya Resa Rahmawati, anggotanya ada Rezi Azhar, Muhammad Rizi Maulana, Amanda Putri Wahyuni, Zalfa Nafisa, Amelia Azhara, dan Siti Akila Aulia. Pengurus MPK ini terdiri ada pengurus inti, di antaranya ketua MPK oleh Ramzi Prasetya Sutisna, wakil ketuanya oleh Ashifa Febrianti, sekretaris Dini Arianti, bendaharanya ada Ayunda Eka dan Indira Saraswati. Ini sekilas tentang kepengurusan OSIS dan MPK.
Anak-anakku semua, kalian akan Bapak perlihatkan beberapa prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP 1 Gunung Halu, ya, yang terkait dengan kegiatan mereka di OSIS. Tapi sebelumnya Bapak akan menampilkan, barusan sudah ditampilkan tentang yang susunan pengurus. Nah, ini dia program kerja OSIS. Ya, bidang 1 ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang melaksanakan kegiatan rutin di SMP 1 Gunung Halu itu pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini sholat berjamaah duhur. Ya, karena sekolah di SMP 1 Gunung Halu dimulai dari jam 7.30 dan berakhir jam 14.30. Sehingga waktu sholat duhur itu wajib sholat berjamaah. Yang kedua, pembacaan doa sebelum dan sesudah belajar. Ini dipimpin oleh Bapak Ibu Guru. Pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum dan sudah belajar. Ya, anak-anakku semua di SMP 1 Gunung Halu ini ada beberapa kegiatan pembiasaan. Hari Senin itu upacara bendera, hari Selasa itu ada kegiatan ada kegiatan OSIS yang lainnya, di antaranya adalah ridaton yang terkait dengan kegiatan literasi sekolah. Hari Selasa kegiatan namanya Samara. Hari Rabu itu senam pagi, hari Kamis itu adalah upacara pramuka, dan hari Jumat ya sekolah diawali dengan pelaksanaan sholat duha, ya bersama-sama membaca Al-Quran. Setelah selesai baru masuk kelas. Kemudian SMP 1 Gunung Halu ini bidang 1 ini yang membidangi tentang peringatan hari-hari besar agama Islam. Memperingati tahun baru Islam, Maulid Nabi, memperingati hari Isra Mi'raj, peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, melaksanakan sodako, infak, dan zakat fitrah, melaksanakan halal bihalal, melaksanakan pesantren Ramadan yang dengan istilah pesantren kilat, melaksanakan beberapa lomba yang bertemakan Islami dalam setiap kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Biasa kami melaksanakan beberapa lomba, diantaranya puisi Islami, MTQ, cerdas cermat, kaligrafi, peragaan busana, azan, dan pidato. Kemudian yang kedua adalah tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, apel pagi, ya, setiap hari Senin dan hari Kamis, upacara peringatan HUT RI setiap tahun. Alhamdulillah sekolah kami dipercaya oleh pemerintah Desa Bunijaya untuk menjadi tim Paskibra atau pasukan Paskibra pengibar bendera. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Kesaktian Pancasila, Hari Kartini, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Kemudian melaksanakan bakti sosial. Di antaranya bersih-bersih kelas setiap hari, ini wajib setiap kelas untuk membersihkan kelas. Bersih-bersih setiap minggu 1 kali itu setiap hari Jumat, ya. Jadi siswa dibagi 2, ada yang melaksanakan sholat duha dan mengaji, sisanya siswa itu melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Ada lomba merias kelas, ya, untuk infak setiap hari Senin. Kemudian melaksanakan lomba karya tulis. Di sini banyak, ya, ada lomba untuk karya tulis, nyatanya lomba baca puisi, sastra, mendongeng. Kemudian mengadakan grup seni tradisional, ada lingkung seni karawitan, ada reog, ada calung, sekar lagu, dan biasanya ditampilkan nanti ketika acara perpisahan. Di bidang 3, pendidikan pendahuluan bela negara. Ya, tadi sudah disampaikan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, melaksanakan bakti sosial. Di sini kemudian melaksanakan bakti sosial ini ada membantu masyarakat yang terkena musibah. Kami biasanya kalau ada siswa yang terkena musibah, misalnya ada orang tua atau keluarganya yang meninggal, kemudian ada yang terkena musibah, misalnya contoh seperti halnya kebakaran, anak-anak di sini suka respon dan secara lillahi ta'ala mereka saling berulur tangan untuk yang namanya iuran untuk memberikan bantuan kepada yang terkena musibah. Kemudian OSIS juga membimbing dan membina serta melaksanakan kegiatan pramuka, paskibra, PMR yang melaksanakan kegiatan peringatan hari bersejarah seperti halnya HUT RI, Hari Kartini, Pendidikan Nasional, Hari Korpri, Hari PGRI. Ini biasanya Hari PGRI suka bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, ya. Hari Sumpah Pemuda merupakan peringatan yang monumental. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun, 3 tahun berjalan. Lebih dari 3 tahun ini kami selalu mengagendakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dengan melaksanakan beberapa perlombaan dari kelas 7 sampai kelas 9. Ada juga peringatan Hari Pahlawan, melaksanakan wisata ke tempat bersejarah. Misalnya kami berkunjung ke Monumen Nasional ke Jakarta, ke Museum
ke museum eh, Mandala di Jakarta juga, ya, kemudian ke beberapa tempat yang bersejarah. Memilih dan mengikuti siswa teladan. Beberapa siswa kemarin diikutkan dalam dalam kegiatan OSN. Alhamdulillah ada satu siswa yang menembus ke provinsi mewakili dari mata pelajaran matematik, memilih dan mengikuti lomba mata pelajaran yang membentuk kelompok pecinta alam, melaksanakan program kelestarian lingkungan, membersihkan kelas, membuat tempat sampah, membersihkan lingkungan sekolah, membuat pagar, membuat rak sepatu, mengadakan lomba kebersihan kelas. Kemudian sudah jadi rutinitas kami. Kemarin ada lomba membuat tong sampah, ya, dihias biar nanti siswa antusias kalau buang sampah agar tidak sembarangan. Di bidang 4, pembinaan kepribadian yang utuh dan budi pekerti yang luhur. Siswa di sini oleh para pengurus OSIS kami selalu mengadakan razia di gerbang, ya. Kemudian razia ini waktunya tidak ditentukan atau istilahnya insidental. Kemudian mengadakan infak, mengadakan upacara bendera, melaksanakan bersih-bersih lingkungan, membaca doa sebelum dan sudah belajar, memperingati hari-hari besar, mengadakan waskat dan mengadakan kelompok belajar. Kemudian ada juga di sini bidang kelima tentang kepemimpinan. Membentuk dan panitia dan pelaksanaan razia, membentuk panitia dan melaksanakan MOPD. Kebetulan untuk tahun ajaran sekarang karena kan masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga MOPD ini dilaksanakan secara daring, ya, karena kita masih belum memungkinkan untuk melaksanakan MOPD masa orientasi peserta didik atau sekarang dikenal dengan namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara langsung, ya. Membentuk panitia peringatan Hari Besar Agama Islam, melaksanakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, mengadakan kelompok belajar, membentuk panitia dan melaksanakan porak. Ini porak dilaksanakan setiap akhir semester. Biasanya tiap kelas ini ikut lomba dalam beberapa mata lomba olahraga seperti basket, bola voli, catur, kemudian pingpong, ya, atau tenis meja, ya. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi rutin. Siswa para pengurus OSIS selalu melaksanakan rapat rutin setiap 1 minggu 1 kali. Bidang 6, meningkatkan keterampilan dan menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna, diantaranya membuat penghapus dan papan tulis. Penghapus, ya, dari barang-barang bekas, membuat sapu lidi, membuat tempat sampah, membuat kotak surat, membuat hiasan dari sampah plastik. Ini salah satu contoh. Ada beberapa barang yang sudah dibuat oleh para siswa sebagai kreativitas. Contohnya dari bekas botol minuman kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga dijadikan untuk tempat duduk. Kemudian meningkatkan suatu keterampilan dari anyaman dan alat pertanian serta pelatihan rumah tangga. Biasanya siswa di sini kaitan dengan mata pelajaran seni budaya, ya, membuat keset, ya, kerajinan dan keterampilan tangan, memahat, membentuk. Kemudian keterampilan baca dan tulis dan pidato, kaitan dengan ekskul bahasa dan sastra. Kebetulan anak-anakku semua siswa-siswa SMP 1 Gunung Halu yang kemarin terlibat menjadi tim literasi atau TMBB, ya, tantangan membaca Bandung Barat. Alhamdulillah sekolah SMP 1 Gunung Halu menjadi juara 1 sekolah inspiratif, ya, tingkat kabupaten. Penyematannya langsung diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Aumbara, dalam kegiatan expo atau pameran pendidikan yang dilaksanakan di di lapangan Kabupaten Bandung Barat, ya, di Ngamprah. Alhamdulillah SMP 1 menjadi sekolah inspiratif nomor 1. Anak-anakku semua, kualitas jas dan kesehatan ini untuk bidang 7, ya, ini wilayah kerjanya bidang 7. Contohnya dalam meningkatkan kesadaran hidup sehat. Biasanya di sini siswa-siswa melaksanakan program Jumat Bersih. Kemudian ada juga patroli kebersihan keliling sebelum masuk dan setelah pulang sekolah, suka dicek kebersihan, melaksanakan refreshing dan kesehatan mental. Contoh mengadakan wisata alam, mengadakan study tour. Menyelenggarakan wisata alam ini biasanya berkaitan dengan beberapa mata kegiatan dari ekstrakurikuler kepanduan. Contoh PMR, Pasibra atau dari Pramuka. Mengadakan study tour ini apabila memang ada persetujuan, ya, atau permintaan dari orang tua siswa melalui komite sekolah, kemudian rembukan, kemudian dilaksanakan study tour atas persetujuan dan permintaan dari orang tua siswa.
Yang ketiga, melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS). Yang keempat, melaksanakan pemeliharaan keindahan sekolah. Yang kelima, mencegah dan menangkalnya masuk, yaitu narkoba dan miras. Biasanya di sekolah di sini anak-anak suka melaksanakan razia, ya. Razia, takutnya nanti ada siswa yang membawa barang-barang yang terlarang, ya. Di antaranya dengan mengaktifkan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini berfungsi untuk menyalurkan kreativitas kalian agar kalian memiliki kesibukan. Beda contoh kalau kalian pulang ke rumah, kalian tidak punya kesibukan, akhirnya diawali dari kumpul-kumpul tidak jelas, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, akhirnya terbawa. Jadi makanya kalian nanti diarahkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar kalian waktunya dimanfaatkan dan untuk menyalurkan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian melaksanakan ekstrakurikuler olahraga, di antaranya ada basketbol, volleyball, sepak bola, futsal, ya. Mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain, ini sudah jadi kebiasaan kami, ya. Dengan beberapa sekolah tetangga kami suka melaksanakan pertandingan persahabatan, mengikuti pertandingan olahraga yang diadakan oleh beberapa lembaga, mengadakan pertandingan porak, membimbing dan membina pelaksanaan program kegiatan PMR. Dan terakhir, bidang 8 seni budaya, mengembangkan wawasan keterampilan siswa di komisi ini, di antaranya ada seni tari, ada pembimbingnya Pak Gilang dan Pak Yusuf Supiani. Seni musik ada Pak Rifdi dan Pak Asep Nurul. Seni suara ada Pak Asep Nurul. Dan seni tradisional ada Pak Maman Hermawan dan Pak Asep Surahman. Ya, ini menyelenggarakan sanggar seni di sekolah. Biasanya meskipun ini insidental, ya, nanti suka ditampilkan ketika acara perpisahan. Ada contoh calung, ada reog gitu, ya. Melakukan rekreasi seni dalam kegiatan di sekolah dan perpisahan kelas 9. Biasanya kami suka melaksanakan kegiatan pelepasan kelas 9 itu dengan melaksanakan perpisahan. Dan serta mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh instansi lain. Ini adalah program-program kegiatan OSIS, ya, dari bidang 1 sampai bidang 8. Anak-anakku semua, selanjutnya ada tayangan yang diperlihatkan, contoh ini. Ini nih. Ini adalah kegiatan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ya, maaf sebentar, menunggu beberapa saat. Ini adalah dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda diadakan lomba paduan suara antar kelas. Ya, ini tingkat kelas 8, yang ini kelas 7. Ya, biasanya diwajibkan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, kemudian Bangun Pemuda-Pemudi dan beberapa lagu daerah. Dinilai oleh Bapak atau Ibu juri, ya. Nah, ini. Kemudian selain lomba paduan suara juga ada lomba baca cipta puisi, ya. Temanya disesuaikan dengan acara. Ini karena ini peringatan Hari Sumpah Pemuda, tema puisinya itu harus tentang Sumpah Pemuda, ya. Ini kemudian ini adalah pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah tahun kemarin, ya, kami melaksanakan upacara peringatan Sumpah Pemuda ini dengan kerjasama dengan pihak swasta, diantaranya ada dari M3, ya. M3 mendukung kegiatan ini. Kemudian di dalam kegiatan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini ada lomba kreativitas barang-barang dari bahan bekas. Ini contoh dibuat jadi busana, ya, sehingga ada lomba busana, ya. Kemudian, nah ini nih salah satu contohnya, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ini ada lomba senam pramuka tiap kelas diwakili oleh 8 orang, ya. Kemudian ada juga, nah ini lomba yang dinanti-nanti adalah lomba PBBAB, ya, antar kelas. Nah ini salah satunya. Nah ini, ya, berarti silakan, ya, kalian lihat ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ini ada lomba atletik, ya, lomba lari, loncat jauh dan lomba lempar lembing. Nah, ini kegiatan beberapa kreativitas yang diperlihatkan oleh siswa-siswi SMP 1 Gunung Halu, ya. Kemudian ini ada pembinanya Pak Reza Oktora, ya. Nah, ini nih.
Ya, perhatikan, silakan kalian bisa lihat ya, ini adalah kegiatan Sumpah Pemuda. Kemudian ada juga kegiatan dalam latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, ini LDKS ya. Ini biasanya jadikan sarana atau jadikan tempat untuk mencari bibit-bibit para pemimpin ya, yang nantinya untuk regenerasi dalam kepengurusan OSIS. Ini contoh pengurus OSIS yang diwakili oleh ketua OSIS ini serah terima jabatan dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada ketua MPK. Nah, ini ya. Ini para pemateri dalam LDKS untuk para calon pemimpin atau calon para pengurus OSIS ada Bapak Imam Pujiono, Bapak Yuk Rukmana, Bapak Usep Esmawan, Bapak Bun Burdah ya. Ini adalah proses pelaksanaan penghitungan atau pengambilan suara untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, jadi sistemnya pemilihan langsung. Kan ini adalah upacara upacara peresmian atau upacara serah terima dari para pengurus yang terpilih. Ya nih. Nih, acara serah terima jabatan. Selanjutnya anak-anakku semua, ini ada lomba LTUB yang dulu sampai 2 tahun terakhir ini adalah lomba yang diikuti oleh SMP 1 Gunung Halu dalam lomba tata upacara bendera. Alhamdulillah tahun 2016 dan tahun 2017 SMP 1 Gunung Halu menjadi juara 1 tingkat KBB ya, lomba upacara bendera tingkat SMP ya. Ini kita lanjut anak-anakku semua. Ini kegiatan MOPD. Nah, ini MOPD yang dilaksanakan tahun kemarin ya, sebelum pandemi. Ya kalau sekarang kalian belum melaksanakan kegiatan seperti ini, diganti dengan sistem daring. Ini adalah kegiatan pembukaan masa orientasi peserta didik atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, ini biasanya di hari pertama calon siswa kelas 7 masuk ke sekolah. Ya. Ini diantaranya perwakilan siswa kelas 7 ya, dan ini didampingi oleh kakak kelasnya untuk peresmian upacara pembukaan MPLS. Kemudian anak-anakku semua, ini ada kegiatan olahraga dalam ekskul. Nah, ini alhamdulillah SMP 1 Gunung Halu sudah 3 tahun berturut-turut menjadi juara umum dalam porak yang diadakan di SMA 1 Rongga dan SMK 1 Rongga. Dua tahun berturut-turut ya. Ini adalah salah satu prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP 1 Gunung Halu ya secara berturut-turut. Ini adalah tim volleyball ya, ini tim volleyball yang beberapa kali menjuarai turnamen. Ini adalah tim futsal SMP 1 Gunung Halu. Ini Pak Reza ya. Ini juga sama di bawah arahan Pak Reza. Kemudian ini ya ketika kemarin juara umum ya. Nah, ini ketika juara umum kemarin di SMA 1 Rongga. Nah, anak-anakku perhatikan ya, ini adalah sederet prestasi yang diraih oleh SMP 1 Gunung Halu. Nah, ini pembina ekskul basketball ya, Bapak Muhammad Iqbal Tawakal. Kemudian ada juga, nah ini ekstrakurikuler kepanduan ya, ekstrakurikuler Paskibra. Ini kami alhamdulillah beberapa kali menjadi langganan, terpilih menjadi petugas upacara pengibar bendera di pemerintahan Desa Bunijaya dalam HUT RI ya, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini adalah upacara pelantikan ya, sebelum pelaksanaan HUT RI. Ini ketika siswa-siswi mendapat dukungan dari orang tua siswa ya, mendapat doa agar mereka sebelum melaksanakan tugas ya diberikan doa, diberikan motivasi agar mereka dalam pelaksanaan tugas itu lancar ya, percaya diri dan memiliki keteguhan hati. Ini sebelum melaksanakan ya, ini ada penyematan
Kemudian ini pas pelaksanaan HUT RI. Nah ini diantaranya. Nah ini ya rekan Bapak Ibu guru. Maaf anak-anakku semua. Nah ini para pembina paskibranya ini yang memakai topi di ujung yang duduk di bawah ini. Nah ini dia Pak Jajang Supriyatna. Ya ini ya tim Paskibra SMP 1 Gunung Halu. Selanjutnya anak-anakku semua, ini kegiatan keagamaan. Di antaranya rutinitas kami ketika bulan puasa, selain peringatan PHBI, anak-anak OSIS suka memberikan yang namanya takjil gratis kepada masyarakat. Di antaranya ini, ya pembagian takjil gratis kepada masyarakat. Dikarenakan bulan puasa kemarin, bulan Ramadan kemarin sudah masuk dalam masa pandemi, ya akhirnya acara agenda ini tidak dapat dilaksanakan. Ya, tidak dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun depan kegiatan ini dapat kembali berlangsung dan situasi segera pulih. Anak-anakku semua, ini adalah kegiatan perpisahan yang dilaksanakan oleh SMP 1 Gunung Halu, pelepasan kelas 9. Ya, ini foto bersama Bapak Ibu guru beserta para siswa. Ya, ini foto bersama Bapak Ibu guru. Ya, ini adalah pemberian hadiah kepada siswa dengan nilai rapat terbaik. Ya, juara 1, 2, 3 atau juara umum. Ya, kita kembali lagi ke foto awal. Ada juga kegiatan perpisahan ini melaksanakan tur ya untuk kelas 9. Biasanya anak-anak SMP 1 Gunung Halu melaksanakan tur ke Kabupaten Pangandaran. Ya, ini salah satu contoh fotonya ini. Oke. Selanjutnya anak-anakku semua, di sini ada peringatan Hari Besar Islam. Nah, ini contohnya. Ya, tadi yang lomba-lomba itu dalam peringatan Hari Besar Islam. Ada beberapa lomba, ada lomba MTQ, ya. Kemudian ini puncak pelaksanaan. Dan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan belajar. Anak-anak itu wajib mengikuti kegiatan keagamaan. Alhamdulillah ini telah berlangsung di Masjid SMP 1 Gunung Halu. Ini pelaksanaan sholat duha bersama-sama. Ini. Nah, ini adalah Ibu Siti Endang Maesaroh, pembina ekstrakurikuler MHQ, MTQ, dan baca tulis Al-Quran. Ya. Kemudian anak-anakku semua, ini ada ekstrakurikuler PMR di bawah arah bimbingan Bapak Ahmad Bahtiar. Ya, berkat kesigapannya siswa-siswi di sini mampu memiliki keterampilan keterampilan dasar ya dalam pertolongan kecelakaan, contohnya seperti ini. Dan pernah berhasil menjuarai lomba PMR tingkat KBB ya yang dilaksanakan di Cikalong waktu itu, di Cikalong Wetan. Nah, ini anak-anak PMR ya. Nah, ini dia. Nah, ini ketika jadi juara 1 dalam lomba PMR yang dilaksanakan oleh SMK Kesehatan ya. Kemudian anak-anakku semua, ini ada juga PPK ya. Ini kebiasaan yang dipupuk oleh Bapak Ibu guru di SMP 1 Gunung Halu kepada para siswa, diantaranya adalah melaksanakan pembersihan lingkungan masyarakat ya. Ini sudah jadi rutinitas ya, rutinitas mengambil sampah, bekerja sama, dan kemudian ada kegiatan salam sapa ya. Bapak Ibu guru menyambut kedatangan para siswa, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat duha, berdoa bersama ya. Ini tujuannya adalah agar muncul kedekatan, kehangatan antara guru dan siswa. Kemudian ada kegiatan senam pagi ya, senam pagi agar siswa-siswi di sini tidak merasa jenuh ya dengan rutinitas, sehingga baik jasmani dan rohani kembali fresh atau segar. Ini adalah kegiatan pramuka. Ini pembinanya ada Bapak Kak Irfan Maulana dan Kak Aas Siti Nur Ashifa Az-Zahra Algani dia. Nih, ini adalah ketika ketika upacara pengambilan janji pramuka ya, pengulangan janji pramuka ketika upacara pelantikan pramuka di SMP 1 Gunung Halu. Dan ini adalah
gambar rutinitas apel pagi yang dilaksanakan apel pramuka setiap hari Kamis sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ini kegiatan pelantikan contohnya, ini kegiatan-kegiatan ketika latihan rutin tiap minggu satu kali. Dan ini ketika mengikuti kejuaraan perlombaan dilaksanakan di SMA 1 Cililin. Alhamdulillah, siswa SMP 1 Gunung Halu meraih juara trofi 1 dan trofi kedua ya untuk mata lomba senam pramuka, kemudian ada juga pupuh ya. Kemudian ada juga untuk juara 2 lomba baris berbarisnya. Ini ya kegiatan-kegiatan pramuka ketika mengikuti HUT Pramuka tanggal 14 Agustus yang dilaksanakan di lapangan Desa Burjaya di Cibodas. Ya, ini ketika melaksanakan HUT Pramuka di SMK Kesehatan Al Hidayah. Ya, ketika ini mereka sedang berlatih. Ya, ini ketika sedang api unggun. Ya. Nah ini adalah anak-anak kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya anak-anakku semua, ini ada kegiatan redaton. Kebiasaan setiap hari Selasa dengan tema acara Samara Salasa membaca rame-rame. Ya, setiap siswa ini dituntut dan dibiasakan untuk menjadi generasi literat. Ya, orang-orang yang memiliki semangat untuk membaca. Ini kegiatan ketika tim TMBB SMP 1 Gunung Halu menghadiri kegiatan Expo Pendidikan di lapangan Pemkab Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah. Ya, ini adalah standnya, ya stand SMP 1 Gunung Halu. Ini kemudian ketika waktu pameran pendidikan itu SMP 1 Gunung Halu diminta siswa-siswinya untuk tampil dalam sesi menampilkan tari bunga rampe dari khas Aceh. Ya, ini timnya. Dan ini salah satunya dan diantaranya adalah tadi gambar stand SMP 1 Gunung Halu. Ini adalah kegiatan Salasa membaca rame-rame. Anak-anakku semua, selanjutnya ini ada juga kegiatan seni dan bahasa. Nih, yang tadi disampaikan kegiatan SMP 1 Gunung Halu mengikuti lagam halang tandang dan meraih juara 2 dan 3 untuk kategori modern dance ya, kategori modern dance. Maaf ya, ini gambarnya kita luruskan dulu. Nah, ini ya juara 2 kategori modern dance di bawah bimbingan Bapak Gilang Rusmawan ya, yang dikenal dengan Bapak TGR. Ya, ini berhasil membawa 2 tim, yaitu juara 2 dan juara 3. Anak-anakku semua, kemudian ada lagi. Nah, ini yang biasa dilaksanakan oleh SMP 1 Gunung Halu diantaranya adalah peringatan hari jadi SMP 1 Gunung Halu yang bertepatan pada tanggal 2 setiap 23 Agustus. Ya, ini dia. Ini adalah trofi-trofi yang diraih oleh SMP 1 Gunung Halu dari satu kejuaraan O2SN yang kemarin dilaksanakan di SMP 1 Sindangkerta. Ini ya ketika berhasil membawa piala dari Porak SMA 1 Rongga. Ini adalah kegiatan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ini ketika lingkung seni SMP 1 Gunung Halu diminta tampil dalam suatu acara oleh masyarakat. Ya, ini timnya. Nah, ini sekedar ya. Nah, ini selamat ulang tahun SMP 1 Gunung Halu, ini peringatan hari ulang tahun SMP 1 Gunung Halu. Ini beberapa foto kegiatan ya, beberapa foto kegiatan kesiswaan dan seluruh warga SMP 1 Gunung Halu. Anak-anakku, itulah ya beberapa gambaran, beberapa tampilan yang menampilkan beberapa kegiatan yang ada di SMP 1 Gunung Halu. Nah, dari tayangan-tayangan ini Bapak berharap semoga kalian bisa termotivasi ya, termotivasi untuk ikut serta dalam belajar di SMP 1 Gunung Halu dan untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, sekali lagi ya, Bapak mengajak pada kalian semua, ayo di SMP 1 Gunung Halu kita raih prestasi bersama-sama ya. Anak-anakku semua,
mungkin pemaparan Bapak tentang kegiatan-kegiatan di SMP 1 lalu kaitannya dengan OSIS dicukupkan sekian. Bapak berpesan kalian tetaplah menjaga kesehatan, tetap selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Kemudian diharapkan tidak banyak keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan situasi ini cepat pulih kembali, ya. Itu saja.